Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Udah 2 hari masih marah-marah aja. Udah dijalankan belum tips-tips gua dalam menghindari bully dari teman-teman sekantor? Nah, coba aja dipraktekkan dulu gitu ya. Mana tahu bang berhasil kan? Kalau gue sih dulu begitu. Oke, jadi kemarin gitu ya setelah kekalahan telak 0-3 dari Tottenham, Ten Hag itu datang ke kantor subuh. Masih gelap dia udah datang, tapi emang dia kan sengaja cari rumah deket situ dan dia selalu datang pagi katanya sekitar jam 7, pulang paling malam di atas jam 9. Nah, kemarin itu dia langsung datang pagi-pagi subuh. Masih gelap, mungkin sekitar jam 5-an kali ya waktu Inggris ya. Tertangkap kamera dengan mobilnya gitu, dia nyetir datang ke Carrington. Nggak tahu apa yang terjadi, apakah emang dia datang untuk mengevaluasi lagi pertandingan semalam atau malamnya, atau dia dipanggil gitu kan untuk sama Dan Ashworth mungkin gitu untuk ngobrol-ngobrol yuk pagi-pagi sebelum latihan ya gitu kan. Nah, gak tahu, kita belum tahu apa. Yang pasti bahwa ada berita juga bahwa Manchester United masih membackup dia dalam arti 2 pertandingan ke depan, yaitu melawan Porto tandang dan melawan Aston Villa tandang juga, akan menjadi suatu ya bukan patah hidup dan mati sih sebenarnya, ya penilaian tambahan lah, dimana akan dilihat performance-nya. Ya, selalu kan dari awal kan Ineos kan bilang performance-nya. Karena dengan performance yang bagus, rata-rata sebenarnya hasil positif bisa didapat kok gitu. Ya kalau dengan pertandingan kemarin melawan Tottenham dalam 45 menit babak pertama dengan performance kayak gitu mah ya jauh jangan harapkan untuk menang gitu loh. Ya. Tampilkanlah performance yang bagus. Bruno kan udah bilang kita ke Porto untuk menang. Oke, buktiin. Aston Villa kita belum pernah kalah selama 3 pertandingan terakhir. Bahkan di kandang Aston Villa pun kita menang dengan golnya Scott McTominay itu terakhir ya. Tapi kan McTominay nggak ada nih sekarang. Nah, jadi sepertinya akan dilihat 2 pertandingan sisa sebelum jeda internasional. Ya biasanya emang jeda internasional sih ada berita-berita baik atau berita buruk. Tapi ya pasti kalau melihat sih dari beberapa berita belum ada berita yang ya misu-misu kayak di sosial media. Itu sih semua orang bisa nge-tweet, bisa nge-posting, bisa ngomong gitu ya. Bahkan sampai ada yang bikin artikel nih gue ngeliat nih bahwa ya khususnya Twitter gitu atau sosial media lain ya level toxicity-nya gitu, level toksiknya itu emang udah gede banget dan orang-orang yang merasa lebih tahu dari sepak bola dan bisnis sepak bola. Nah, itu yang gue bilang United Identity selalu hati-hati nih mengingatkan ya, mengedukasi itu. Hati-hati dengan hal-hal yang kayak gini gitu loh. Karena begini, ada suatu artikel juga mengatakan bahwa karena Ten Hag kemarin pas summer kemarin itu diperpanjang kontraknya, ya sebenarnya nggak diperpanjang sih, cuman di-trigger 1 tahun klausanya gitu kan, sampai 2026. Nah, ini membuat nilai kontraknya dia tuh jadi lebih mahal. Nah, jadi ini ada laporan dari berbagai sumber juga. Ingat ya, gua itu selalu meng-share dari sumber dulu, terus gua olah, gua lihat secara logis sistematis baru gua iniin gitu. Bukan maksudnya tujuannya gue juga cari cuan dari sini dengan cari. Kalau cari cuan ya di fanbase atau channel Manchester United paling gampang. Bikin aja berita hoax, berita bohong. Misal nih, Harry Maguire berantem sama Bruno Fernandes karena kena kartu merah. Bisa aja gue bikin begitu. Wah, banyak tuh. Yang view pasti banyak. Pasti banyak. Banyak kan akun-akun kayak chatbot gitu yang
Ngomongnya aja kayak robot gitu kan. Allegri sedang dipertimbangkan untuk menjadi pelatih. Berita dari mana lagi? Padahal sumbernya cuma karena ada orang mungkin bikin di Twitter atau di Instagram gitu. Atau di Facebook gitu, sosial media gitu. Terus dibikin tuh jadi ini. Kalau bicara cari cuan tuh dari Manchester itu paling gampang. Yaitu caranya bikin aja berita bohong. Bikin aja berita aneh-aneh. Ten Hag datang pagi-pagi karena dikasih surat peringatan oleh Dan Ashworth. Dalam waktu 2 minggu harus berhasil. Kan bisa aja bikin gitu. Ya, tapi gue ulangin lagi sekali lagi. Tujuan dari channel ini adalah untuk Manchester United fans berpikir logis dan sistematis. Gitu. Ya, gue kasih faktanya ini, gue bahas. Coba lo pandang deh dari sisi yang lain. Ya, kayak gue bilang kemarin waktu pernah ada juga yang ini mengenai Mazraoui mau dibeli karena untuk mengoptimalkan Anthony. Kan gue bilang, loh, kenapa mesti dengan alasan itu? Kenapa mesti, kenapa mesti dengan alasan itu? Padahal emang Mazraoui dibeli emang kan satu murah, dan it works di sistemnya. Dan sampai sekarang dia belum pernah tuh duet dengan Anthony. Anthony sebagai sayap kiri, kanan ya. Belum pernah tuh. Jadi itu makanya yang gue pengen buka di channel ini. Coba lalu buka dulu pikiran lo. Jangan langsung dalam kacamata kuda, perspektifnya sempit, terus lo cos aja. Terus percaya aja. Nah, biar kita juga langkah sebagai fans untuk tidak menjadi toksik gitu loh terhadap klub kita sendiri. Jadi ini ada satu artikel, ya gue rasa sih ini bener ya, karena ada beberapa, ya hitung-hitungannya bener lah, bahwa kalau misalnya Erik ten Hag dipecat sekarang dalam tanda kutip ya, itu akan memberikan kompensasi atau mengeluarkan biaya Manchester United sebesar 17,5 juta pound. Itu uang yang gede loh kompensasinya. Tapi kalau misalnya nanti di 2025, musim panas besok, itu akan mengeluarkan sekitar 10 juta pound. Sampai ada nih yang bikin perbandingan nih. Kalau Manchester United mengeluarkan 17,5 juta pound memecat Erik ten Hag, itu sebenarnya sama aja biaya untuk 250 orang karyawan Manchester United untuk dipecat gitu misalnya. Kompensasi lah ya, layoff gitu. Coba lo pikir secara bisnis, apakah itu worth it bagi Manchester United? Plus harus cari pelatih lain, harus cari ngulang lagi sistemnya. Tuchel lah, Nagelsmann lah, Nagelsmann lagi latih timnas Jerman gitu. Terus dia mau disuruh berhenti sekarang juga gitu. Yang ada lu mesti nunggu dari sampai Piala Dunia 2026. Lu mau nunggu 2 tahun gak ada pelatih? Yang sekarang kalau emang pengen pecahat itu suruh Ineos, ya udah tuh yang pada ngomong kumpulin duit deh. Kita kumpulin duit aja gimana? Sebesar 17,5 juta pound nih. Ya atas sekitar hampir, ini gede loh, 23 juta. Hampir 300 miliar loh ini. Kita kumpulin aja duit, kasih ke Ineos nih, pecat Ten Hag nih. Jadi jangan cuma bicara doang di sosial media, bikin video lah, komparasi dengan Liverpool, komparasi dengan Madrid. Ada yang itu juga, waktu itu gue di sosial media, komparasi dengan Barcelona. Ya Barcelona kan sistemnya udah ada. La Masia, akademi, pemain barunya pasti ada aja. Mau dia krisis keuangan, tapi dia pasti akan ada di level situ, apalagi di La Liga levelnya. Ya kalau lo nggak Madrid kan nggak Barca juaranya. Ya udah kumpulin aja duit nih. Gimana? Jadi pikir secara bisnis. Pikir coba secara sisi Ineos. Worth it gak memecat Ten Hag? Untung gak memecat Ten Hag? Kalau mau ya stick sampai summer, lihat hasilnya. Ya mau nggak mau. Ada yang bilang lo mau nunggu MU sampai degradasi. Whatever. Ya udah degradasi. Kenapa emang kalau degradasi? Belajarlah untuk
menjadi fans klub dari yang kecil, daripada saat masih kecil. Nikmatinlah perjalanannya. Wah, nanti rasanya begitu sukses, begitu treble winner kayak gue, wah puas banget. Menghasilkan pemain-pemain kelas dunia, wah puas banget. Sehingga sampai sekarang pun ketika turun, oke, nggak apa-apa. No problem. Gitu. Itu yang mau gue coba jabarkan nih. Mau nggak secara bisnis Ineos mengeluarkan uang itu? Itu cost loh. Hanya demi teriakan-teriakan orang yang mungkin ya pengetahuan sepak bolanya termasuk gua juga nggak jago-jago banget. Bisnis sepak bola juga nggak bisnis sepak bola juga nggak jago gitu, tapi teriaknya paling kencang gitu. Oke? Jadi tetaplah berpikir logis dan sistematis. Ini kompensasi yang harus dikeluarkan dengan Ineos. Apakah Ineos mau? Nah, siapa pelatihnya? Kita nggak tahu. Oke? Itu aja. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.